yang mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta, Al-Quran itu produk Muhammad, mereka tak percaya kepada Muhammad. Ada banyak kelompok-kelompok itu muncul, bahkan sampai saat ini masih ada kelompok ingkar sunnah. Bahkan di Pekanbaru itu ada kelompok ingkar sunnah yang tak percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka Muslim. Tapi kalau ini kita biarkan, apa yang terjadi? Kalau kemungkaran seperti ini kita biarkan, apa yang terjadi? Semua orang akan mengikuti pola pikir mereka. Andai kata kita tidak punya iman yang kuat, akidah yang baik, kira-kira selamat atau tak selamat? Kita ambil contoh anak kita yang tidak mengenal kalender Islam itu karena apa? Karena pengaruh pergaulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya tak dikasih judul, jadi bingung juga. Saya tanya judulnya apa, tak dijawab sama beliau. Mana Pak yang WA saya tadi? Tak dibalasnya. Jadi karena tak dibalasnya WA saya, insya Allah malam hari ini karena ada kaitannya dengan Muharram, kita akan coba kupas sedikit surat Al-Anfal, kemudian surat An-Nisa ayat 100 dari tafsir Wahbah Zuhaili, kemudian surat Al-Anfal kita coba nanti mengkaji dan mengkaitkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di bulan Muharram itu saya kira Bapak Ibu sudah paham sekali karena setiap tahun kita memperingati Muharram. Yang diperingati tanggal 1 Muharram atau tanggal 10 Muharram? 10? Kenapa 10 Bu? Kenapa peringatan 10 Muharram? Asyura. Asyura itu tanggal apa? Jangan salah paham. Jadi nanti salah satu kegiatan kelompok Syiah Rafidah untuk merubah pola pikir masyarakat Islam yang murni atau dengan sebutan Ahlus Sunnah atau Sunni itu pada tanggal Asyura. Bapak Ibu harus paham, puasa Asyura itu sejarahnya adalah puasanya kaum jahiliyah Yahudi. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang puasa jahiliyah kalau puasa Asyura, puasa Yahudi maksud saya. Tapi kemudian Nabi berkata, dalam hadisnya Nabi bilang begini, wa ana ahaqqu min, saya lebih berhak daripada kaum Yahudi. Jadi Nabi itu lebih berhak berpuasa Asyura daripada kaum Yahudi, karena ketika itu disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu mereka melakukan puasa Asyura untuk apa? Ada yang tahu Bapak Ibu mengapa kaum Bani Israel itu berpuasa Asyura? Karena Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi kata, ana ahaqqu minhum, saya lebih berhak dari mereka, kata Nabi. Kenapa Nabi katakan saya lebih berhak dari mereka? Karena kaum Bani Israel kaum yang masuk dalam kategori kadang lurus kadang bengkok. Kenapa kadang lurus kadang bengkok? Sekian banyak para nabi dikirim kepada mereka sebagai bentuk kelebihan Bani Israel. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi orang Yahudi Bani Israel itu merasa lebih pintar daripada kita,
merasa lebih hebat daripada orang-orangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Bapak Ibu sakit hatinya kaum Yahudi tidak akan selesai. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Ditambah baginda Nabi cerita menyampaikan kepada mereka, saya yang lebih berhak puasa Asyura daripada kalian terhadap Nabi Musa, karena itu bagian daripada nenek moyangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pahami Bapak Ibu ya. Nah, apa kaitannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum Nabi puasa Ramadan, Nabi puasa dulu, puasanya Asyura. Jadi dulu perintah puasa Ramadan itu bukan ketika di Mekah, tapi perintah puasa Ramadan itu di Madinah, bukan di Makkah. Karena ketika di Mekah puasanya Asyura. Dan puasa Ramadan ada 3 tingkatan yang dulu pernah kita sampaikan kalau kita masih ingat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, kemudian apa kaitannya Asyura dengan kaitannya 1 Muharram? Kemudian dengan peristiwa Asyura pada tanggal 10 itu ada satu kesedihan yang tidak boleh kita lepaskan. Di sini orang-orang kemudian mengatakan sebagian daripada, mohon maaf, ada orang mengatakan bahwa pelaku-pelaku yang melaksanakan puasa Asyura mereka sedang berdamai dengan Syi'i. Tahu Syi'i? Syiah. Syi'i itu pengikut Syiah namanya. Karena pada tanggal 10 Asyura itu mereka melakukan eksekusi mati terhadap Al-Husain di tanah Karbala. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Mereka kemudian melakukan niyahah. Niyahah itu menangis yang berlebihan, meratap yang berlebihan. Mereka ambil tanah Karbala itu yang kemudian hari menjadi batu yang mereka pegang, dan batu itu kemudian mereka selalu pakai dalam salatnya. Itu kelompok Syiah. Dan mereka memperingati 10 Muharram. Disinilah mohon maaf, ada satu kelompok yang juga ekstremis. Barang siapa yang memperingati Asyura, maka dia sudah berdamai dengan Syiah. Itu tuduhan yang paling fatal. Karena berbeda. Ahlus Sunnah memperingati Asyura dengan puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, tapi kelompok-kelompok Syiah atau Syiah mereka melakukan ritual-ritual Karbala mulai dari tanggal 8, 9 dan 10. Karena pada tanggal itulah kemudian keluar Al-Husain di bulan Muharram. Al-Husain keluar tanggal 8 sampai di perbatasan tanggal 9, sampai di Karbala tanggal 10. Disitulah kemudian dalam perjalanan yang 2 hari tersebut Al-Husain kemudian meninggal dunia. Sampai di sini pahami Bapak Ibu, ini sejarah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita memperingati tahun baru Islam? Ini penting Pak, memperingati. Apa tujuan kita? Saya mau tanya dulu Bapak-bapak, apa tujuan kita memperingati tahun baru Islam? Ini baru-baru ini tenarnya Pak. Dulu tidak ada setenar ini. Tidak ada setenar ini dulu. Baru-baru ini saja. Artinya mulai pada abad ke-19 dan ke-20 mulai tenar. Apa itu peringatan tahun baru Islam? Kalau dulu tidak. Hampir mohon maaf. Boleh tanya dengan anak-anak kita yang sekarang. Jangan yang sekarang, angkatan 20-an lah. Kira-kira mereka kenal tahun baru Islam atau tidak? Kalau mereka kenal berarti mereka belajar. Kalau mereka tak kenal itu adalah sisa-sisa. Maksudnya apa? Mereka yang mendapatkan pendidikan-pendidikan berpengaruh atau pendidikan yang berpengaruh terhadap mereka melalui pendidikan konvensional yang memang menjauhkan nilai-nilai agama dari mereka. Jadi kalau mereka tak kenal tahun baru Islam, sebenarnya tak salah juga karena tidak dikenalkan. Kira-kira ada orang tua yang memperkenalkan tahun baru Islam kepada anaknya? Ada, tapi sedikit paling Ustaz. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf, anak pesantren banyak yang tak tahu tanggal berapa kira-kira hari ini tanggal berapa Muharram. Itu mereka cari tahu dulu. Mereka lihat kalender Islam dulu. Mereka kadang tak hafal. Tak hafal kadang-kadang. Itu kelemahan kita hari ini. Nah, apa tujuan kita memperingati tahun baru Islam? Yang paling besar adalah
kita melawan, kita memberontak pada orang-orang yang sedang merusak Islam. Mereka merusak Islam dengan tahun Masehi. Kita kemudian membangkitkan Islam dengan tahun Muharram. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kenapa kita katakan demikian? Kita ulang kembali abang-abang ganteng yang di depan nih, biar ingat semua. Apa maksudnya? Kita sudah dibuat bodoh oleh peringatan tahun Masehi. Sampai kita lupa kalau kita punya batasan-batasan dalam urusan agama yang kemudian mohon maaf oleh sebagian kalangan hilang nilai-nilai tersebut. Kita ambil contoh peringatan tahun baru Masehi. Boleh Bapak Ibu lihat, keluar laki-laki dan perempuan boncengan. Keluar boncengan. Bapak Ibu membolehkan, mengizinkan anak perempuannya dibawa laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau kami tak kasih Pak Ustadz, dia marah-marah. Lebih takut kepada anak daripada masa depan dia. Sehingga apa yang terjadi? Kita izinkan berboncengan anak-anak kita keluar, kemudian melihat mereka menunggu di depan kantor-kantor yang dibuat acara tersebut, hanya nengok ke atas kapan kembang api itu meletus, kapan kembang api itu muncul. Kebodohan yang nyata yang dilakukan oleh manusia ketika melihat kembang api. Kembang api itu benda mati yang kita tengok, yang kita tunggu berjam-jam. Bayangkan bodohnya kita dengan perbuatan-perbuatan jahili, dan tidak sedikit yang datang untuk melihat. Sekian banyak yang keluar dari rumah demi melihat tahun baru Masehi. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak yang ngisi masjid ketika tahun baru Islam? Berapa banyak? Ini sudah datang kambing pun masih begitu juga. Berarti butuh berapa kambing lagi kira-kira Pak Tri? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini yang perlu kita pahami. Nah, yang poin pertama yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, peringatan tahun baru Masehi itu adalah gaya barat untuk membuat kita terbuai dengan agama kita. Satu. Yang kedua, mengapa kita memperingati tahun baru Islam? Mengapa kita perlu memperingati tahun-tahun ini? Karena mohon maaf Bapak Ibu, biar anak-anak kita, generasi ke depan mengenal tanggal-tanggal Islam, tahun-tahun Islam. Penanggalan tahun ini terjadi pada masa setelah Nabi pindah dari Mekah atau berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Nabi dari Mekah ke Yasrib, sampai di Yasrib Nabi rubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Yang dulu tidak orang kenal. Orang tidak kenal dengan Madinah Munawwarah, yang orang kenal adalah Yasrib, ahlu Yasrib. Dan yang mengisi Yasrib tersebut orang Yahudi, Quraisy dan Nasrani, bukan Muslim. Tidak ada Muslim di situ. Tapi ketika mendengar Nabi Muhammad SAW ada di Mekah, mereka mendengar baginda Nabi. Sebagian dari antara orang-orang yang ada di Madinah atau di Yasrib ketika itu memeluk agama Islam. Sehingga ketika Nabi datang dari Makkah ke Yasrib di perbatasan, tepatnya ketika itu di Abwa kalau saya tak salah, mereka sudah melihat dari atas bukit kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka turun dari bukit berlari menuju Yasrib. Mereka katakan kepada mereka untuk bersiap dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah ada yang perlu kita tuntaskan, yang tidak pernah Bapak Ibu dapatkan, mengapa Nabi berhijrah. Itu penting Bapak Ibu, karena dalam sejarah Bapak Ibu tidak akan temukan, kecuali sejarah Islam yang tebal, karya Ibnu Hisham dan karya Ibnu yang lain. Itu ada banyak. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum juga ada tertulis. Tapi dalam sejarah Islam yang dipelajari oleh anak-anak kita di pelajaran-pelajaran sekolah, itu tidak kita temukan. Mengapa Nabi berhijrah? Itu yang perlu kita angkat, Pak. Nabi berhijrah dari Mekah ke Yasrib ada satu tujuan. Tujuan pertama adalah memperbaiki yang di sono kurang baik, yang di sini harus baik. Bagaimana caranya? Nabi pindah ke Madinah atau ke Yasrib, Nabi bangun satu sistem sosial yang baik.
maka disebut dengan masyarakat madani. Tahu Bapak Ibu ya, masyarakat madani? Apa arti masyarakat madani itu? Masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang beradab. Maka disebut dengan apa? Madinatul Munawwarah. Arti Madinatul Munawwarah adalah peradaban yang bercahaya. Apa maksudnya peradaban yang bercahaya? Muncul manusia-manusia yang beradab. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya Islam saat ini menurun, sebagian para ilmuwan mengatakan mengapa Islam sekarang menurun? Karena tak punya adab. Orang-orang Muslim tak punya adab, tak punya akhlak. Terhadap apa? Terhadap agama Islam itu sendiri. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Tidak usah terlalu serius-serius, betul Bapak Ibu. Saya jadi jantungan pula kalau terlalu serius. Jadi Nabi pindah untuk apa? Memperbaiki yang tak baik. Itu yang pertama. Kalau di Mekah Nabi tidak diterima, karena dakwah Nabi di Mekah dakwah tauhid, langsung tantang menentang. Ini orang kafir, yang ini Muslim. Orang kafir menyembah patung, menyembah Ka'bah. Orang Muslim tidak menyembah yang satu. Tidak terima orang kafir. Jelas orang kafir tak terima. Maka kata dia, hari ini aku sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhan kami. Sampai di sini paham? Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Tidak mau Nabi. Disitulah alasan semakin sakit hatinya kaum kafir tadi. Ini orang tidak bisa diajak kompromi nih. Karena jumlah umat muslim sedikit, tetapi orang Madinah yang sudah cerdas otaknya berpikir, mereka bisa menerima Islam. Ketika mereka sudah menerima Islam, tujuan Nabi kedua adalah membangun kekuatan. Itu yang paling penting. Sehingga tujuan ketiga, Nabi membangun satu lingkungan. Apa maksudnya membangun satu lingkungan? Lingkungan yang baik, lingkungan yang islami. Maka ketika itu Madinah disebut sebagai negara madani. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang pertama Madinah. Kemudian yang kedua setelah Fathu Makkah, barulah kemudian Mekah juga dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai di sini paham? Ini konteksnya Bapak Ibu. Ada 3 poin besar Nabi pindah dari Mekah ke Yathrib. 1 untuk memperbaiki, yang kedua untuk membangun kekuatan. Yang terjadi apa? Ketika Nabi sudah sampai di Madinah, Nabi punya kekuatan. Ketika Nabi rindu dengan Mekah, Nabi ingin sampai ke Mekah, ingin berhaji ke Mekah, kemudian tidak mendapatkan tempat, orang-orang kafir tidak menerima kedatangan mereka. Kemudian pada masa yang kedua terjadi yang disebut dengan penaklukan kota Mekah, hasil daripada pemboikotan yang mereka lakukan dalam jalur perdagangan dan ekonomi yang tidak pernah disebut. Orang-orang Madinah tak mau terima, tidak mau menerima orang-orang Mekah yang datang untuk berdagang ke Madinah. Sementara di Madinah adalah pusat perdagangan terbaik ketika itu. Bingung orang Mekah, kalau sempat Madinah memboikot, kami mau kemana? Tidak tahu mereka. Nabi sudah bangun, Nabi sudah membangun kekuatan di Madinah. Singkat cerita, ketika kekuatan Nabi terbangun, kata Nabi, kita akan menaklukkan kota Mekah. Alhamdulillah di perbatasan Nabi menunggu, untuk kemudian para sahabat menunggu perintah dari Nabi, kapan Mekah mau ditaklukkan. Datanglah Abu Sufyan, terpaksa masuk Islam, takut, mohon maaf. Apa ketakutan Abu Sufyan? Takut dijarah, takut hartanya diambil, takut dibunuh, takut keluarganya disiksa. Singkat cerita kemudian datanglah penawaran. Abu Sufyan kemudian mengatakan keislamannya di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun perintah kemudian mengatakan dalam hadis Nabi itu, masuklah ke rumah Abu Sufyan. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Tapi kemudian tidak hanya itu saja. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah-rumah mereka, maka mereka sesungguhnya akan selamat. Sampai Nabi kemudian menaklukkan kota Mekah. Semua orang-orang Mekah yang tidak mau masuk Islam, mereka masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Yang mau masuk Islam, mereka keluar. Disitulah kemudian mereka bersyahadat kepada Nabi. Apa yang dimaksud? Nabi menaklukkan kota Mekah tanpa mengeluarkan darah sedikit pun. Dan ini pernah terjadi, pernah. Ketika Erdogan
dengan Fathullah Gulen menaklukkan Turki, menumbas Kemal Ataturk dengan politik identitas, tidak satu darah pun yang tumpah ketika itu. Apa maksudnya? Politik identitas. Apa maksud politik identitas? Kembali kepada agamamu. Apa maksudnya kembali kepada agamamu? Tinggikan nilai agama. Hari ini kita kebingungan, seperti manusia yang kehilangan induknya. Sebenarnya tidak begitu. Seperti, mohon maaf seperti anak kehilangan induknya. Tapi sebenarnya tidak begitu. Orang Islam tak tahu kemana arah Islam itu. Yang lucunya adalah orang Islam tidak mengenal nilai Islam. Ini kelebihan kita hari ini. Itu bukan kelebihan, kekurangan kita hari ini. Orang Islam tidak mengenal nilai Islam. Mereka tahu berdua-duaan laki-laki dengan perempuan itu tidak baik. Tapi mengapa itu mereka tetap lakukan? Mereka sadar. Mereka tahu hukum pacaran itu haram, tapi mereka masih pacaran. Bahkan orang tuanya mendukung. Kan ta'aruf. Ta'arufnya berapa tahun? 10 tahun. Tidak ada istilah ta'aruf 10 tahun. Dan dalam situasi ta'aruf ada banyak hal yang harus diperhatikan. Dan ini penting Bapak Ibu. Muslim mereka, tangan mereka mencuri. Solat mereka tapi mereka korupsi. Solat mereka tapi mereka suap. Solat mereka tapi mereka jual beli jabatan. Pertanyaannya adalah Muslim. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Maka kemudian ada satu cerita di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 100. Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan faqad dakhala al-jannah. Ini Jundub bin Damrah, seorang pemuda ahlu Makkah, kafir Quraisy. Dia kemudian bukan muslim, tapi dia berhijrah dari seorang kafir menjadi seorang muslim. Hijrah untuk mendapatkan kebaikan dalam diri dia. Bagaimana cara dia mempertahankan diri dia agar bisa menjadi orang yang baik? Karena dia sudah merasa capek. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hidayah itu bukan di tangan kita. Berapa banyak orang-orang yang bertato, preman, penjudi, pembunuh, pezina dan lain sebagainya, hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah mereka bisa menyatakan keislaman mereka dengan baik. Berapa banyak kaum orientalis yang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mereka mendapatkan hidayah, berhijrah dari kekafiran menuju kepada keislaman. Mereka merasakan damai dengan Islam. Maka sebenarnya lucu ketika ada orang Islam tidak damai dengan keislamannya. Itu lucu. Nigel Ghassam, seorang ilmuwan, kalau saya tak salah Australia, yang mengkaji Al-Quran, tujuannya untuk mencari tahu di mana letak kelemahan Al-Quran secara astronomi. Kemudian dia masuk Islam ketika membaca surat astronomi di dalam Al-Quran. Keinginan tahu, keingintahuan dia yang mendalam tentang Islam. Berhijrah dari kekafiran menuju keislaman. Sampai ketika dia masuk ke dalam Islam diwawancarai, apa alasan Anda masuk ke dalam Islam? Yang pertama, kata dia, saya menemukan ayat-ayat itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Yang kedua, aku tak pernah merasakan kedamaian hati ketika saya berada di Islam, kecuali ketika saya berada dalam Islam. Orang non-muslim bisa damai dengan qiraatul Quran. Orang muslim bisa sakit telinganya dengan baca Quran. Ini rame tahun berapa itu? 2010, 2011, 2012, 2015. Azan berkumandang, orang ngaji di malam hari, datang satu kampung. Apa kata mereka? Sakit telinga kami mendengarkan orang mengaji malam-malam. Pertanyaannya kemudian muncul, ketika siang hari ente kemana? Ada orang azan di tengah malam, bingung deh, kok azan tengah malam? Yang nggak pernah ke masjid keluar. Gila kau, kata dia. Azan jam tengah malam kayak gini, sholat apa? Dia jawab, ketika azan Isya ente kok nggak datang? Diam Pak, balik. Nggak berani komentar lagi. Kita dibuat apa? Umat muslim
merasa sakit ketika mendengarkan azan telinganya, merasa sakit hatinya ketika mendengarkan azan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa merasakan kedamaian dengan keislaman mereka? Berarti apa yang mereka rasakan selama mereka berislam? Disitulah kemudian kata kuncinya, kata Ali bin Abi Thalib, di dalam hati mereka ada satu sifat yang disebut dengan nifaq. Yang nifaq itu, kata Ali bin Abi Thalib, menjadi satu tinta kecil yang hitam di dalam hati mereka, yang terus mereka pelihara kemudian dari kecil menjadi besar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini kemudian yang harus kita perhatikan. Mengapa kita perlu mengenalkan kepada anak cucu kita tentang tahun baru Islam? Nabi memperjalankan dalam perjalanan hijrah, bukan tidak ada rintangan. Ketika Nabi sampai di Yasrib itu hari kelima atau pekan pertama Nabi sampai, kaum munafik sudah mulai menggerogoti. Bayangkan banyak musuhnya Nabi ketika itu. Nabi kira di Madinah tidak ada musuh, tapi Nabi tidak mau memusuhi mereka. Buktinya orang-orang yang masuk Islam tapi terpaksa masuk Islam, mereka jadi bagian daripada manusia munafik. Mereka yang kemudian menggerogoti orang-orang muslim itu. Apa kata mereka? Muhammad itu penipu. Sampai di sini paham? Muhammad itu pendusta. Muhammad itu manusia. Hari ini ada manusia-manusia begitu yang mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta. Al-Quran itu produk Muhammad. Mereka tak percaya kepada Muhammad. Ada banyak kelompok-kelompok itu muncul. Bahkan sampai saat ini masih ada kelompok ingkar sunnah. Bahkan di Pekanbaru itu ada kelompok ingkar sunnah yang tak percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka muslim? Muslim. Tapi kalau ini kita biarkan, apa yang terjadi? Kalau kemungkaran seperti ini kita biarkan, apa yang terjadi? Semua orang akan mengikuti pola pikir mereka. Andai kata kita tidak punya iman yang kuat, akidah yang baik, kira-kira selamat atau tak selamat? Kita ambil contoh anak kita yang tidak mengenal kalender Islam itu karena apa? Karena pengaruh pergaulan. Yang kedua, karena apa? Karena kita tidak pernah mengenalkan mereka. Apa sebab? Karena kadang-kadang kita juga rendah pemahaman agama. Apa sebab? Karena kita tak belajar. Mengapa mereka tidak mengenal kalender agama? Karena kita, mohon maaf, kita anti dengan pesantren. Kita anti dengan pelajaran agama. Dulu begitu. Sekolah kemana kau? Aku nak sekolah pesantren. Mau jadi apa kau sekolah pesantren? Begitu dulu. Nanti kau tak kerja, paling balik-balik tukang doa, tukang baca Yasin. Cara mereka meremehkan dan menghina orang-orang yang keluar dari pesantren, orang-orang yang belajar agama. Mau sekolah di mana? Di madrasah. Alah, paling balik-balik jadi tukang doa, paling balik-balik jadi guru ngaji. Coba bayangkan, cara mindsetnya berubah, dirubah segitu, dirusak segitu, sedemikian rupa, agar kita jauh. Dan kita termasuk orang yang punya peran menjauhkan nilai-nilai agama kepada siapa? Kepada generasi kita. Sadar atau tidak sadar, itulah yang sedang terjadi saat ini. Kita berusaha menjauhkan nilai-nilai agama dari anak-anak kita dan generasi kita. Maka kita menghimbau, salah satu tujuan penting memperingati daripada tahun baru Islam adalah semangat jihad, semangat hijrah, semangat berbuat baik, al-amru bil ma'ruf, dan semangat an-nahyu anil munkar. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mencoba setiap tahun kita memperingati. Tapi mengapa setiap tahun kita tidak semakin baik? Pertanyaannya adalah, di mana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah terlalu terlena dengan dunia. Terlalu kita terlena dengan urusan kita, tanpa mau punya perhatian terhadap urusan agama. Bahkan mereka mengatakan, agama bukan urusanmu, itu urusan Allah. Betul. Tapi kalau Anda tidak mengerti agama, Anda yang rusak. Hari ini bayangkan banyak perkataan yang muncul, dan perkataan yang melemahkan kita sebagai kaum mukmin dan muslim. Apa mereka kata? Muslim itu bodoh, Muslim itu miskin, Muslim itu kemudian pencuri, maling, dan lain sebagainya. Mereka sematkan kepada kita. Yang mengatakan demikian siapa? Umat muslim sendiri,
kaum-kaum munafik yang berada dari golongan kita, umat muslim. Apa tujuan mereka? Melemahkan iman kita. Maka hari ini Bapak Ibu, peringatan tahun baru Islam oleh Majelis Ulama Indonesia, salah satu tujuan mereka adalah bagaimana kemudian mengalahkan pola pikir yang salah dari kaum-kaum Eropa yang mencoba merusak pemikiran umat muslim. Dengan gaya apa? Dengan gaya cinta dunia yang kemudian kita rubah menjadi tradisi-tradisi keislaman. Dulu pada masa kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan Islam terkhusus, mereka kuat memperingati tahun baru Islam. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu hilang begitu saja. Kenapa kok hilang begitu saja? Karena tak ada yang kemudian menjaga tradisi itu. Kalah Pak dengan tradisi-tradisi yang mohon maaf jauh dari nilai-nilai syariat. Bapak Ibu sadar atau tak sadar, begitulah kondisi kita hari ini. Maka penting bagi kita memperingati tahun baru Islam. Penting bagi kita untuk mengetahui mengapa Nabi berhijrah. Penting bagi kita untuk mengenalkan kepada anak-anak kita tanggal-tanggal atau bulan-bulan dalam tahun baru Islam. Dan saya tak yakin kita semua hafal. Paling 1, 2, 3 orang. Kenapa? Ya karena dulu kami tak belajar Pak Ustadz. Oke, tak ada masalah. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Maka semangat itu kemudian kita munculkan kembali. Semangat itu kemudian kita angkat kembali agar kita bisa mengetahui seberapa jauh kita menjadi muslim yang baik. Maka di akhir zaman yang dibutuhkan adalah manusia-manusia yang kuat. Di akhir zaman dibutuhkan manusia-manusia yang beriman. Di akhir zaman dibutuhkan manusia-manusia yang berakidah, yang tidak goyang karena apapun. Bagaimana caranya? Meyakinkan dalam diri kita satu konsep yang tidak pernah bisa hilang. Apa konsepnya? Hijrah. Apa namanya konsepnya Bapak Ibu? Hijrah. Maka hijrah tersebut berarti kan asal ada orang yang tidak baik, kemudian dia pindah ke tempat yang baik, maka dia sedang melakukan hijrah. Makna hijrah itu oleh para ulama disederhanakan. Tidak seperti maksud secara utuh. Itu seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib, tidak. Hari ini ada orang yang berbuat dosa pekerjaannya, tapi kemudian dia ingin kemudian merasakan nikmatnya hijrah, nikmatnya Islam, dia pindah dari perbuatan yang tidak baik menjadi yang baik. Itu disebut dengan hijrah. Dari perbuatan kerjaannya cuma maksiat, mohon maaf, menjadi pezina, tapi kemudian dia pindah, dia tinggalkan zinahnya, dia tinggalkan maksiatnya, dia kemudian menjadi seorang wanita muslimah yang sejati. Ini diambil dari satu cerita Bapak Ibu, cerita nyata. Seorang perempuan pezina, dia tuliskan satu tulisan dalam buku yang judul bukunya, Tuhan maafkan kami sedang berzina. Itu bahasa Pak, bahasa yang dia tuliskan. Selesai dia menuliskan buku itu, dia bertobat kepada Allah. Kita tak tahu Pak hidayah dari siapa. Dan saya sering mengulang-ulang cerita Bapak Ibu. Seorang profesor, kebetulan guru saya, naik pesawat bertemu dengan seorang wanita, hafal Quran, hafal hadis, hafal sirah, bahkan hafal kitab Riyadhus Shalihin. Saya tanya Bapak Ibu muslim semua, ada yang hafal kitab Riyadhus Shalihin hari ini? Tidak ada. Kita coba tanya pada asatid-asatid kita saat ini, baik yang begitu sudah kondang dan yang tidak kondang, kita tanya ada tidak yang hafal Riyadhus Shalihin? Tidak ada. Dari sekian banyak para da'i saat ini, ada tidak yang hafal Quran beserta tafsir-tafsirnya? Tidak ada. Kecil Pak, dari 1000 orang mungkin 1. Sekarang pertanyaannya, ketika profesor tadi bertemu dengan perempuan tadi, di dalam pesawat, perempuan itu berpakaian rapi dan berkerudung. Turun dari pesawat, ketika pesawatnya turun, kemudian keluar dari sininya tanda salib. Apa yang terjadi? Menangis profesor tadi. Sepanjang perjalanan dari Indonesia ke Amerika, dalam pesawat mereka berdiskusi tentang keislaman. Begitu bangganya profesor tadi dengan perempuan tadi. Ternyata ketika dia turun mengambil bagasi, keluar dari sini tanda yang tidak diduga. Apa yang dia katakan? Perempuan tadi katakan, kalau dipertemukan kembali, aku akan sampaikan apa yang harus aku sampaikan. Qadarullah Pak, Allah mempertemukan mereka. Di mana Allah pertemukan? Di lobi hotelnya sama. Apa kata perempuan tadi kepada profesor tadi? Innaka lan tahdi man ahbabta,
Walakinnallaha yahdi man yasha. Perempuan ternyata dia biarawati. Hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kitab Sunan Ibnu Majah, hafal sejarah Islam, hafal kitab Rahib Al-Makhtub. Bayangkan Pak, kurang bagus apa? Sangat bagus. Kita sulit mendapatkan generasi seperti itu saat ini. Ternyata dia non-muslim. Ingat Bapak Ibu, non-muslim itu dalam misinya yang disebut dengan misionaris, mereka sengaja mempelajari bahasa Arab, mereka sengaja mempelajari Al-Quran, dan mohon maaf, mereka menghafal Al-Quran. Snok Horgan hafal Quran Pak. Snok Horgan paham hadis. Snok Horgan itu ahli fatwa, mufti, diberikan kewenangan pada masa kerajaan Samudra Pasai. Ketika dia pulang dari Mekah sampai ke Aceh, dia porak-porandakan kerajaan Samudra Pasai. Dia masuk Islam terpaksa karena hanya tujuannya cuma satu, untuk menghancurkan Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kembali kepada persoalan kita, memperingati malam tahun baru itu hakikatnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat juang, semangat hijrah dalam diri kita, agar bisa kembali kita menumbuhkan nilai-nilai Islam yang saat ini, mohon maaf, mulai hilang secara perlahan. Kita kembalikan. Di masa ini kita usahakan untuk kembali membangkitkan kebangkitan Islam dari tangan generasi-generasi kita. Insya Allah. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena kalau bertanya mesti lewat waktunya kan Bapak Ibu. Insyaallah lain waktu kalau kita ketemu lagi kita sampaikan permasalahan-permasalahan yang memang unik di antara kita. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.